Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Ikhwati fillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di ma'had kita yang tercinta, Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, kedatangan kita ke Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir adalah untuk tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama, yang ini merupakan ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Oleh karena itu, kita berusaha untuk melaksanakan ibadah ini, memasang kembali niat kita dan menjaganya dengan baik, atau dengan kata lain memasang dan memelihara niat kita. Karena memasang niat itu penting, dan yang lebih penting lagi adalah menjaga niat untuk selalu ikhlas kepada Allah. Kita berniat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita berniat untuk menjalankan amanah orang tua kita, harapan masyarakat kita. Jadi kita diharapkan oleh masyarakat kita untuk bisa memberikan pencerahan. Oleh karena itu diperlukan memasang niat dengan sungguh-sungguh kita di sini, agar tidak lalai dengan tugas kita sebagai talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu. Setelah kita melaksanakan liburan di rumah masing-masing, kemudian kembali ke Ma'had kita, Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, maka sudah berusaha kita untuk bergabung kembali menuntut ilmu. Dan yang namanya menuntut ilmu tidak bisa kita santai-santai. Oleh karena itu Imam Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad,
Yang namanya ilmu tidak bisa diraih, didapat, dicapai dengan bersantai-santai. Ya, jadi harus mengerahkan segenap kesungguh-sungguhan. Oleh karena itu tadi kita diingatkan ya oleh Ustaz Hanif Azhar hafizahullah untuk membiasakan S ya, yaitu senyum sesama kita, sesama ustaz maupun sesama thalibul ilm. Kemudian salam ya, sebarkan salam ya kepada ustaz-ustaz yang kita jumpai maupun kepada teman-teman kita. Kemudian sapa ya, jadi jangan selonong boy ya, ustaznya ada di depan cuek aja, tapi sapa ustaz ya, oh iya. Kemudian dilanjutkan salaman, salam, mengucapkan salam. Kalau salaman berjabat tangan ya. Jadi senyum, salam, sapa, salaman ya. Kemudian biasakan juga sabar kita ya, sabar dalam menuntut ilmu, sabar kadang kita diingatkan ustaznya ngantuk-ngantuk, panggil Ahmad ya ustaz, jangan ngantuk ya, ya harus sabar ya. Begitu juga biasakan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ya, karena seperti yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir tadi, yang namanya ilmu tidak bisa dicapai dengan kita bersantai-santai ya, dengan mengistirahatkan badan ya, tapi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Walaupun kita dalam keadaan duduk, kita murojaah. Dalam keadaan berbaring, kita murojaah ilmu ya. Jadi tidak ada yang namanya malas-malasan, karena malas itu penyakit, harus dilawan ya, harus sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Oleh karena itu seperti yang terpampang di depan mata Imam Ibnu Katsir, perkataan Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Ubay bin Abdi Yazid Al-Mutallabi Al-Hashimi. Cuma kita mengenalnya Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'ubbika an tafsiliha bibayanin zakatin wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamanin. Jadi 6 hal ini. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'ubbika an tafsiliha bibayanin zakatin
zamanin. Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'ubika an tafsiriha bibayanin. Saya akan memberitahu kamu perincian 6 hal ini bibayanin dengan sedikit penjelasan. Lalu beliau rahimahullah Imam Syafi'i Abu Abdillah mengatakan zakain, yang pertama zakat, kecerdasan. Yang namanya penuntut ilmu harus cerdas, ya, cerdas. Jadi jangan lulu, jangan ya santai-santai seperti nggak punya kerjaan, nggak punya ambisi hidup, ya. Jadi harus cerdas. Melihat ini kotor, bersihkan. Ini nggak tepat, ditempatkan pada tempatnya. Artinya nggak perlu disuruh, harus cerdas. Thalibul ilm, ya, peci letaknya di atas kepala, jadi jangan malah diduduki peci, ya, diuntel-untel, duduk, adem, salah. Itu penuntut ilmu yang gak cerdas itu, ya, karena salah menempatkan. Di majelis ilmu waktunya semangat menuntut ilmu, bukan malah guyon. Itu penuntut ilmu yang gak cerdas itu. Ya, di majelis ilmu kok ngomong sendiri. Ya, seharusnya penuntut ilmu harus cerdas. Cerdas itu ada 2. Ada yang sifatnya tabi'i, alami, karena memang dari sejak lahir dia cerdas. Ada yang sifatnya muktasab, yaitu bisa diusahakan. Oleh karena itu jangan minder kalau ada teman kita yang cerdas, kita juga bisa berusaha untuk cerdas, ya, bisa berusaha untuk cerdas seperti dia. Karena yang namanya seseorang yang penting mau berusaha, ya. Ini yang penting dalam menuntut ilmu, ada usaha, ya. Dia niat berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang cerdas. Zakain wa hirsin. Yang kedua adalah berambisi, hirs. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berambisilah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kita berusaha untuk berambisi terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Ada ceramah kita dengarkan, ada buku bagus kita baca, ada nasihat kita berusaha memperhatikan, ya. Jadi berambisi terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Ada waktu luang kita gunakan untuk membaca, kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk beristighfar, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, begitu seterusnya. Jadi jangan ada waktu yang terlewatkan sia-sia, ya. Jangan cuma bermain terus, karena bermain bisa di mana-mana. Di rumah juga bisa bermain, di mana-mana bisa bermain. Mahal tempatnya menuntut ilmu.
Karena itu dikatakan hatta mata anta fi lahwin wa fi laibin wal mautu nahwaka yahwi fatihan fa. Sampai kapan kamu bermain-main dan bercanda, sedangkan kematian itu sudah yahwi fatihan fa wal mautu nahwaka, dan kematian terhadap kamu itu sudah siap menerkam kamu. Artinya mumpung kita masih hidup, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, berambisi terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, jadi jangan gunakan waktu sia-sia, apalagi untuk tidur terus. Di majelis ilmu tidur, ya, di kamar tidur, ya, halaqah tidur, jangan. Itu, ya, bukan penuntut ilmu, ya, itu kan tidur itu, ya, berusaha menuntut ilmu, di mana saja dia menuntut ilmu. Zakain wa hirsin wa ijtihadin. Yang ketiga ini bersungguh-sungguh. Ciri penuntut ilmu yang akan mendapatkan ilmu dengan baik itu bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Di antara bentuk kesungguh-sungguhan thalabul ilmi, memperhatikan sarana-sarana untuk menuntut ilmu. Ya, buku-bukunya, kitab-kitabnya, pulpennya dipersiapkan dengan baik. Ini bentuk kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu. Apalagi dikatakan al-ilmu shaydun wal kitabatu qayduhu. Ya, sayyidu. Sayyidu apa? Ya, al-ilmu sayyidun, ilmu itu adalah buruan, wal kitabatu qayduhu, dan tulisan adalah pengikatnya. Qayyidu suyudakum bil kitabah, maka ikatlah buruan kalian dengan tulisan. Jadi ilmu itu ditulis, ya, dicatat, ya, itu yang namanya ilmu supaya gak hilang. Karena kita akan menuntut ilmu yang mendengarkan dari beberapa ustaz-ustaz. Ya, jadi numpuk terus, kalau nggak dicatat lupa. Ya, afatul ilmi an-nisyan, penyakitnya ilmu itu lupa. Oleh karena itu, supaya tidak lupa, kita murojaah. Bagaimana bisa murojaah kalau nggak ada kitabnya, nggak ada catatannya? Oleh karena itu diingatkan, ya, oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Abdullah Sufyan bin Masruq bin Habib Ats-Tsauri, terkenal dengan sebutan Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama besar ahli hadis yang lahir pada tahun 97 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Diriwayatkan juga oleh Imam Abdullah bin Mubarak, pemilik kitab Zuhud, yang lahir pada tahun 118 Hijriah, meninggal tahun 181 Hijriah. Mereka berdua mengatakan awalul ilmi al-insaf. Awal sampainya ilmu kepada diri seseorang, yang pertama al-insaf, yaitu memperhatikan. Kalau seseorang itu mau memperhatikan, ciri-ciri ilmu akan sampai kepadanya. Itu kalau memperhatikan. Yang kedua al-istima', berusaha
berusaha mendengarkannya. Ya, jadi kalau dia perhatian terhadap ilmu, perhatian, ada majelis ilmu, segera hadir, ya. Kemudian dia berusaha untuk mendengarkannya. Kemudian yang ketiga, al-fahm, berusaha memahami apa yang didengarkannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-kitabah, berusaha menulis apa yang sudah dipahaminya. Jadi jangan berani-berani menulis kalau dia belum paham. Ya, sebab nanti bisa salah paham. Ya, apa kata Ustaz ditulis? Apa Ustaz, jangan cepat-cepat Ustaz, kita nulis. Ya, belum paham ditulis. Ya, sehingga akan kelihatan bolong-bolong nanti. Ustaznya cepat banget. Kira-kira yang diletih segini nah. Ya, aduh, ketinggalan lagi, diletih lagi, catatan bolong-bolong. Duh, ini kamu apa setelah ini? Ya, terus ternyata cocokan dengan beda, ya kan? Sehingga sulit murojaah. Maka berusaha setelah paham baru ditulis. Itu ilmu. Ya, sebab kalau seseorang menulis apa yang belum dia pahami, ketika sudah selesai baca tulisannya sendiri tak paham nanti. Ini apa tadi? Ya, karena memang belum dipahami, sudah ditulis. Ya, nanti ngamalkannya juga salah. Dikritik orang, kamu itu menuntut ilmu di mana sih? Ya. Kasir, waduh, mahatnya kena. Padahal dia menuntut ilmu yang salah. Oleh karena itu diingat, awal sampainya ilmu kepada diri seseorang, awalul ilmi al-iqsad, menaruh perhatian, summal istimah, kemudian mendengarkan, summal faham, kemudian berusaha memahami, summal kitabah, kemudian berusaha menulisnya, summal hifz, kemudian berusaha menghafalnya. Jadi hafalan itu kalau sudah faham dan sudah ditulis, ya baru, ya, karena nggak mungkin kita ya mengetahui wudu sholat, ya kalau nggak dihafal. Wudu bolak-balik lihat catatan, setelah basuh tangan, basuh apa nih yo, nanti lusuh udah. Oleh karena itu berusaha ya untuk menghafal. Kemudian ya kelima, ya kelima bukan apa? Ya keenam itu al-amalu bihi. Setelah hafal baru mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Ya, kemudian yang ketujuh summan nasyr, kemudian menyebarkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Itu. Jadi kembali pada perkataan Imam Syafi'i tadi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin. Yang keempat, yang namanya menuntut ilmu perlu biaya. Biaya untuk beli seragam, biaya untuk beli pulpen, biaya untuk beli buku, ya biaya ya ketika menuju ke ma'had ya menggunakan transportasi, ya atau mungkin ada ya biaya-biaya lain, ya itu memang menuntut ilmu perlu biaya. Yang kelima, wasuhbati ustadzin, yaitu mempergauli ustadznya dengan baik, ya ustadznya ya dipergauli dengan baik, yaitu dihormati, ya karena sesungguhnya ya para ustadz itu adalah bapak kalian kedua,
Ya, setelah yang di rumah kalian berusaha untuk mengambil ilmu, untuk mengambil adab dan seterusnya, ya maka perlu dihormati seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, jangan disakiti nanti kalau kamu nyakiti ustaznya diusir dari kelas. Ya, entah menyakiti dengan kata-kata atau perbuatan. Dari tadi kok guyon terus, sana pergi, keluar. Nah, begitu nanti. Akhirnya gak dapat ilmu kita. Oleh karena itu ihtiram al-asatid, ya menghormati para ustaznya, ya bergauli ustaznya dengan baik, dan yang keenam adalah waktu di zaman menuntut ilmu itu lama waktunya, karena itu diperlukan kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu sangat diperlukan, ya karena kadang menuntut ilmu itu datang males, kadang ustadznya ya suaranya pelan karena agak sakit-sakit atau serak dan seterusnya. Ya maka harus sabar. Kadang ustadznya agak terlambat, ya maka dimaklumi ustadznya sudah punya keluarga. Ya oleh karena itu ketika ustadznya belum datang, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, ini yang perlu diingatkan, ya mudah-mudahan kita ya bisa mencerna dan memahami apa yang saya sampaikan sebagai ya nasihat. Sekali lagi bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, ya sabarlah dalam menuntut ilmu, ya karena ya menuntut ilmu banyak cobaannya, ya karena itu sekali lagi sungguh-sungguh dan sabar itu sangat diperlukan. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.